Kalimantan Tengah, Palangkaraya merupakan salah satu gambaran kota nyaman di Indonesia. Tak berlebihan jika kota ini mendapat julukan sebagai kota cantik. Terlepas dari itu, kota Palangkaraya syarat akan destinasi mistis yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya saja instalasi patung burung enggang di jantung kota ini. Selain sebagai lambang Provinsi Kalimantan Tengah yang syarat nilai filosofi, ternyata bangunan ini juga memiliki setitik misteri. Janjian sama orang manis tuh kayak gitu loh. Kalau nggak manis gua tinggal sama kemarin-kemarin bener loh. Waduh, katanya pesen oleh-oleh, gua belain oleh-oleh makanan khas dari Palangkaraya, kerupuk pipih loh. Nah, pipih kiri dan kanan loh. Ini nggak sembarangan nih. Aduh. Nah, sudah aja dulu deh. Telat. Gua nungguin lama dari tadi gua ngomong. Jangan marah, sabar. Bukan sabar gimana, gua bawain oleh-oleh, katanya pesen makanan khas Palangkaraya. Saya make up dulu biar cantik ketemu Mas Tukul. Kamu gak usah make up, udah manis. Ya. Mas Tukul, aku kan nitip oleh-oleh. Mana oleh-oleh buat aku? Beres, udah gua bawain, tenang aja. Mana Mas? Pada tega semuanya nih. Tapi masih ada satu. Udah deh Mas, nggak apa-apa deh Mas. Siapa? Asapnya. Apa-apa deh, dapat satu juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting maafin, tenang aja. Nanti gua bawain, gua beliin lagi deh ya. Nggak apa-apa, nggak usah, ini aja kita bisa makan berdua kan Mas Tukul. Oke, gini aja deh, kalau gitu kita buka dulu ya. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Ria Winata. Di sini sekarang saya berada di Palangkaraya, kota yang sangat indah, kota yang sangat menarik, bersih, banyak kemajuan, apalagi dipimpin oleh wali kota, gubernurnya sangat luar biasa. Sekarang Anda berada di bundaran burung Palangkaraya. Gimana? Mas, ke belakang yuk. Nah, pemirsa penasaran seperti apa energi yang ada di belakang burung bundaran ini? Ikuti terus Mister Tukul jalan. Sahabat saya ini. Ada siapa Mas? Sahabat, kita sana aja. Assalamualaikum. Salam. Waduh, sahabat. Wah, ini Mbak Ria. Ya. Ini Pak Wali Kota sini. Oh iya Pak. Kabarnya banyak cerita mistis di sini. Apa saja nih Pak yang Bapak pernah dengar dari rumor-rumor masyarakat sekitar? Iya. Jadi saya cerita dulu filosofisnya, Pak Tukul. Bundaran burung namanya. Ini burung tinggang. Nah, burung tinggang ini bagi orang Kalimantan, khususnya orang Kalimantan Tengah, burung ini burung suci. Ini menjadi simbol sebuah daerah. Ya, jadi burung tinggang ini dia adalah sebuah simbol masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, kalau dari Mbak Ria apa yang rasakan ini? Ini Mbak Ria nih. Di sini sih auranya enak ya, tenang gitu, sebenarnya sejuk gitu loh. Dengan berbagai macam ini banyak kerumunan gitu, tapi auranya sih enak kok di sini Mas. Nah, di sini juga ada. Nah, ini kalau tengah malam ini berhenti, Pak. Ini bisa bergerak ini. Ini berhenti. Iya, betul. Bisa bergerak berhenti. Kalau
Kalau tengah-tengah malam itu lagi sepi-sepi dan ada situasinya. Energinya kuat banget. Iya. Oke Pak, kita akan mengeksplor nih Pak ya. Boleh, Nah, silakan. Pemirsa, saya sudah izin kepada Bapak Wali Kota Palangkaraya. Kita akan mengeksplor kota yang sangat indah, kota yang banyak kemajuan. Dari sebulan yang lalu sudah kemajuan sangat banyak. Lalu lintasnya tertib, masyarakatnya juga rukun dan sangat luar biasa ya. Iya, dan kulinernya enak banget Mas Tukul. Pastinya, udah gak sabar kan? Udah nggak sabar Seperti saya. apa yang akan saya datangi energi di daerah sekitar Palangkaraya ini? Ikuti terus, Mr. Tukul. Jalan. Fenomena kecelakaan di suatu ruas jalan yang bertubi-tubi terjadi sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Apalagi jika di areal tersebut kerap dijumpai penampakan makhluk astral yang membuat bulu kuduk merinding. Berjarak sekitar 30 menit dari kota Palangkaraya, Soleh Pati dan Cikita Medi mencoba menampaki jembatan yang dikabarkan sering meminta darah. Itu hampir tiap bulan lah ada kecelakaan, malah terjadinya korban jiwa, malah sampai dulu itu ada yang jatuh ke bawah. Kalau kecelakaan itu tahun 2012 kemarin itu memang banyak kecelakaan yang terjadi di sini. Kemudian hampir setiap tahun itu jembatan layang ini itu merenggut nyawa. Saya kebetulan dari Palangkaraya mau ke Banjarmasin beserta penumpang saya menghadapi sebuah tabrakan antara sepeda motor dan sepeda motor. Yang satunya langsung meninggal di tempat, yang satunya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan sudah sekarat. Bagaimana bisa jembatan yang baru rampung di tahun 2013 ini seolah meminta tumbal nyawa, hingga akhirnya warga pun banyak berspekulasi mengenai ganjilnya beberapa kejadian tragis di atas jembatan yang menghubungkan dua provinsi ini. Sering terjadi penampakan pada malam hari berupa perempuan berbaju putih, panjang rambutnya. Memang setelah ada penampakan di situ, ya mungkin enggak beberapa lama itu terjadinya tabrakan. Itu ada model misteri, model kayak kuntilanak yang mengikuti yang untuk orang ngecor itu, bentuknya itu ya seperti yang di film-film itu, seperti yang kuntilanak itu, yang perempuan rambutnya panjang pakai jubah putih itu. Kan ada sih yang berkomentar kalau terjadi kecelakaan di sini gara-gara melihat beberapa rombongan orang yang menyeberang melintas di jembatan sini. Sosok wanita misterius yang kerap merintih kala hujan merintih dituduh sebagai biang dari penyebab kecelakaan yang terjadi. Siapakah sebenarnya sosok yang terbilang jahil ini? Mengapa kemunculannya selalu mengganggu pengendara yang melintas? Oke, pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan yang kami cintai. Sekarang saya sama Mbak Cikita Medi ya. Betul. Berada di jembatan layang Tumbang Nusa Pulang Pisau, dan konon ceritanya di sini Mbak Cikita itu sering terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh sosok astral atau makhluk halus. Sering berseliweran dan lewat sini. Memakan korban yang Water cukup beban, banyak ya dan tiap setiap tahunnya. tahunnya itu bisa 4 sampai 5 bahkan 6 kecelakaan korban terjadi. Aku tadi pas sudah lewat sini, aku udah merasakan yang aneh-aneh seperti bau amis. Amis ya, Iya. anjir ya. Tapi kalau melihat sosok sepertinya Belum. Cuman lihat nggak tadi ya? Mungkin ada seliweran yang mungkin jalan-jalan nih. Aku baru Banyak-banyak merasakan hawa. rasakan ini. Karena baru benar-benar sampai kan ya. Jadi makanya pas tadi Pak Ustadz ini bilang di sini ada energi, Iya. saya sudah merasakan lebih dahulu. Oke pemirsa, saya sama Mbak Cikita akan coba observasi di sana karena saya merasa ada keterkaitan energi yang sangat kuat di belakang saya itu di bawah jembatan situ.
Cikita, Yap. apa yang dirasakan ketika perjalanan kita tadi sangat jauh sekali kita jalan, apa yang dirasakan? Aku kayak ngeliat kasat Mata. sesuatu yang kayak cepet banget lewatnya. Dan karena kan ini kan banyak space-nya gitu kan. Jadi memang di sini aku udah agak-agak gemeteran. Benar, makin kesini energi residunya makin kuat. Ada apa Pak? Malam-malam? Ya. Ini saya jadi misterku jalan-jalan, ya, coba menelusuri jembatan ini yang terpanjang di Palangkaraya kan, Benar. 10 kilometer ya. Iya, tepat sekali. Ini konon ceritanya sering terjadi kecelakaan. Itu sebenarnya ada apa dari jembatan ini itu sebenarnya? Iya Pak. Tahu. Kayak gini ya Pak ya, sebenarnya sering terjadi apa ya, semacam penampakan perempuan cantik berkerutan di lampu itu. Nah, itu kejadiannya di Kolong Jangkrimis gitu loh Pak ya. Nah, setelah itu pasti ada kecelakaan 2-3 hari kemudian pasti ada kecelakaan. Dan tragisnya nggak ada yang selamat Pak. Semuanya meninggal. Kecelakaannya seperti apa itu Pak? Kecelakaan, terus ada juga yang kecelakaan tunggal ada juga. Artinya dia tabrak trotoar, motor ya sering motor. Ya. Kalau tabrakan itu antara motor, mobil juga. Iya. Sama mobil juga sering. Dengar-dengar katanya kalau tabrakan bisa sampai jatuh sih. Iya, gitu. pernah terjatuh, pernah. Saya merasakan di situ seperti ada sesuatu yang memang saya harus ketarik gitu loh Mbak Cika ya. Kayak ada sesuatu energi yang menarik gitu. Coba saya ke situ coba Pak. Boleh. Sebelah situ apa itu Pak? Rawa-rawa kayak gitu itu. Rawa ya. Hutan. Ya. Oke. Pemirsa yang saya rasakan di sini memang seperti kalau boleh ngomong seperti minta tumbal ya. Karena apa? Ketika pembangunan ini jembatan ini seperti ada sosok astral yang tertimpa. Itu merasakan juga ya? Tertimpa jadi beton gitu ya, paku bumi. Mbak Cika merasakan mana? Energi yang mana yang mungkin sini? Yang di tengah situ. Di tengah situ. Ini kebetulan pas ketika Mbak Cika nunjuk. Tengah sini. Yang Yep. Boleh. Coba saya telusuri. Ini pemberani nih, pemberani. Di sini nih aku udah ngerasain gemeter banget parah. Tapi aku nggak tahu ada apa di situ. Cuman Seperti kalau aku cerita? tuh lebih, ya. Ceritaan gitu, sayatan cerita. Pemirsa, Kalau aku udah gemeteran. ya tenang dulu ya. Mungkin aku mau cerita ke pemirsa bahwa yang memang ketika saya coba observasi tadi di situ seperti ada sosok astral ketimpa tiang dan kejepit. Jadi ini percampuran antara sosok astral juga musibah yang menimpa masyarakat sini, artinya kecelakaan itu menyatu. Jadi ada dua energi yang menyatu antara ini sosok astral yang menjadi korban dan juga manusia menjadi korban. Ya, jadi itu tadi yang disebut kecelakaan. Pak Ustadz tadi, jadi akhirnya makan tumbal gitu. Benar. Baru kalau bapaknya udah ngomong, ini itu dingin. Ya, jadi setiap kita mengklarifikasikan, aku mungkin belum bisa melihat sosok, tapi kayak apa ya? Merasakan ini yang di sangat. punuk aku tuh kayak beng. Situ tahu nggak sih sebenarnya? Ini di samping Cika, ini sosoknya berdiri. Perempuan, cantik banget. Dia pakai baju kusut ya. Ini mendekati Cika, makanya dia kan merasa Iya. ada sesuatu yang menarik gitu. Ya, merasa Main. Makin ngomong makin kenceng. Sesosok wanita cantik berpakaian kusut terus menghantui Cikita. Seolah ada tarikan dari badan Cika yang membuat sosok itu mendekat. Ustadz,
Apa dirasakan? Apa tadi ketika itu? Ini kayak ada yang nusuk. Oke. Luruskan tangannya dulu ya. Pemirsa, jika seperti ada yang nusuk dari belakang katanya. Aku pernah ngerasain ini waktu aku lagi rekaman. Jadi kalau misalkan ada yang marah atau apa, misalkan kita nggak izin, itu dingin dan kayak ada yang nusuk. Jadi kayak leher tuh kayak mau dibelek. Jadi Hampir sama, kenapa pas rekaman sampai di sini juga sama? aku nggak tahu. Itu rasanya sama. Kalau untuk masa perasaan aku emang bisa ngerasain walaupun aku nggak tahu sosoknya seperti apa. Kasat. Supaya ini bisa berakhir, kami mohon petunjuk Kang Soleh. Ini dengusan nafas di samping sini ketika Bapak harus mengklarifikasi atau supaya menetralisir. Iya. Tapi dia rela, dia nggak rela di belakang ini. Mungkin kita nggak boleh cerita di sini aja, agak di sini nih. Ini di belakang ini sosok ini berdiri. Di sini. Hembusannya itu kerasa banget ya. Sosoknya seperti apa ya? Kenapa saat aku tadi ngerasain apapun, hembusan dan kayak tusukan di leher itu selalu kerasa. Ini beda lagi, yang sosok sini beda. Sama yang di sana tuh beda. Ya beda. Ini laki-laki yang nggak ada kepalanya, dia kalau nafas itu lewat leher. Jadi iya. Jadi kalau jalan pun ya nggak tentu arah, dia ngarah kemana gitu. Ini anginnya kenceng banget. Dingin. Bikin dingin. Sebuah hembusan angin misterius mengusik perhatian Cikita. Rasa penasaranlah yang akhirnya membuatnya mendekati sumber energi itu. Ya udah ngikutin Cikita dari tadi ini sosok perempuan. Saya masih penasaran ini siapa sebenarnya, ini siapa. Coba saya pengen Mbak Cikita komunikasi sama dia. Sekarang dia lari ke belakang situ, hilang. Coba kita kejar ke sana. Saya penasaran, lari sekencang mungkin dia. Ya. Coba nanti saya tariknya dulu, kita di sini aja. Coba ke sini terus arah ke situ. Pegang tangan kanan. Ya, coba komunikasi. Dia ada di situ. Pemirsa, Mbak Cikita coba komunikasi atau mediasi, barangkali bisa masuk. Bisa komunikasi. Oh my God. Ya Allah, subhanallah. Enggak ya? Dia lagi konsentrasi bareng. Nanti baru mau cerita gitu. Sepertinya sosok ini sangat membahayakan saat diajak interaksi. Soleh Pati pun lekas mengeluarkan sosok ini sebelum terjadi sesuatu yang buruk pada Cika. Iya, Kang Soleh. Iya. Itu sosok perempuan itu kayak apa, Pak? Namanya siapa kira-kira? Ini misterius, saya kira susah untuk dikorek. Makanya saya tetap penasaran, harus saya kejar sampai informasinya dapat. Karena ini menurut saya sedikit informasi bahwa dia yang bikin masalah di sini. Bapak Ustadz Mafri ngembus lagi anginnya. Iya benar, dari belakang gini. Dari belakang. Aromanya nggak enak banget. Coba Amis. kita Amis. telusuri ini dari arahnya dari sana, tetap dari Amis. sana. Tetap Terus saya dari lihat situ. ada muara di situ sih, seperti ya saya bilang apa, istana kecil yang nggak terurus di situ. Ayo kita ke sana aja. Ya. Ada sesuatu. Aku penasaran di sini paling kuat deh kayaknya. Aku nggak tahu. Kakinya seperti ketarik, nggak seperti jalan biasa ini. Oke, ya. Lihat apa? Lihat apa? Ustadz aku kok oleng ya? Saya tahan enggak, saya bantuin nggak apa-apa. Coba. Apa yang dirasakan wajah kita apa? Ini residu LG-nya tertangkap di sini seperti ada darah-darah. Aku udah ngerasain kayak ngaung. Oke, Berisik. terus
tapi aku masih nggak tahu sosoknya dia tuh di mana gitu. Coba situ cari dan kejar, terus komunikasi. Nah, terus arahkan tangannya ke atas, mungkin ke bawah. Dari mana, ikutin aja. Aku yakin mungkin sekitaran sini tragedinya dia. Ya. Gitu loh. Oh ini jembatan, Kak. Oke, aku coba komunikasi. Iya. Intinya dia jatuh di sini. Jatuh. Dia jatuh di sini. Jatuh, terus kecelakaan atau ada masalah lain? Dia dibuang. Dia dibuang di sini. Makanya kan dari tadi kan aku udah curiga pas dari depan, aku ditarik ke sini. Terus. Udah gitu mungkin aku diarahinnya ketemunya sama dia gitu. Ini dibuang. Kenapa? Udah mati. Kenapa? Diperkosa. Dan itu bukan orang sini kayaknya. Namanya tadi dapat nggak? Pas Dapat. Siapa namanya? Namanya Juwariah apa? Kalau nggak salah. Terus dari suku mana? Dan dia pasti bukan orang sini, tapi dia diperkosa sama orang sini. Itu umurnya nggak jauh beda sama aku kali. 3 tahunan di atas aku. Dia cantik sekali, cuman dia minta tolong gitu loh. Jadi aku nggak mungkin karena dia diperkosa, jadi mungkin kayak balas dendam gitu. Dan masalahnya dia tuh dibuang di sini. Maksudnya Mbak Cika itu orang di seputaran jembatan layang ini biasanya? Iya. Yang perkosa orang-orang sini karena dia pendatang. Iya. Gitu, jadi bukan diperkosa di atas sini. Dari jauh, Pak. Karena dia tuh teriak-teriak. Dibuang di jembatan ini. Dibuang di jembatan. Oke, pemirsa, Mbak Yones, Mbak Cikita. Sepertinya informasinya saya kira cukup ya dari informasi komunikasi Mbak Cikita sama sosoknya tadi. Saya akan coba untuk memvisualkan di atas kanvas sosok Juwariah. Sangat menusuk di hidung dan akhirnya seperti kayak racun gitu. Iya, betul. Masuk ke pori-pori, masuk ke pikiran saya dan akhirnya saya nggak sadarkan diri. Ini kan boleh prosesnya. Ini belum selesai, ini harus saya lanjutin. Oh, masih ada? Iya, masih saya belum puas ini, belum selesai. Sosok Juwariah yang sempat komunikasi sama beliau Mbak Cikita. Jadi sosok itu memang kalau dia bisa berubah-ubah ketika terjadi musibah, dia memang hancur. Tapi ketika penampakan bisa berubah menjadi cantik ya seperti ini. Gimana Mbak Cita? Dan serasanya tadi aku melihat memang seperti ini wujudnya gitu, baju merah dan seperti ini gitu. Dan ini lebih jelasnya memang sudah dibentuk dengan lukisan ini dan wow. Jadi
memang mungkin saya tambahin Mbak Cikita, sosoknya dia bisa berubah wujud. Dari bajunya yang Mbak Cikita tadi lihat merah, bisa berubah jadi kuning, kadang biru, jadi berubah-ubah wujud. Itu tergantung kondisi atau bagaimana? Dia sering mengecoh, artinya dia memang misterius. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di rumah terbengkelai Bukit Hindu bersama Ria Winata. Dan kabarnya konon di rumah ini sering berinteraksi dengan warga, sosok-sosok ini, dan ceritanya itu ada suster muter namanya. Jadi bolak-balik muter. Ini baru dengar sekarang ini ya. Biasanya kan suster ngesot, ini suster muter. Ini Mbak Ria merasakan apa ini? Ya Mas, pas tadi masuk, saya udah ngeliat sosok wanita, tapi nggak tahu nih apakah dia yang suster muter itu, cuman dia berpakaian putih, cuman lihat sekilas terus dia berbalik, dan kalau di atas sih masih banyak ada tante K, ada yang lain-lain gitu. Cuman yang sosok wanita itu dari tadi ngintip dari sebelah situ Mas. Itu jadi sosoknya baik Mas. Saya Mas Tukul. Mas Tukul, jangan kita aku jadi kaget. Oh, gimana kabarnya Mas Tukul? Dengan Bapak siapa nih? Pak Baduani. Pak Baduani. Pak Baduani, di rumah ini sebenarnya ada apa aja nih? Mungkin latar belakangnya rumah ini kok bisa sampai kosong, sepi, dan auranya itu sangat luar biasa sekali. Gimana? Ceritakan ke kamera aja tuh boleh? Ya, karena rumah ini kurang lebih 25 tahun kali terbengkelai. Oh, pantesan 25 tahun terbengkelai. Dulunya kayak ini nih, akar beringin, nggak kelihatan rumah ini. Ini baru aja dibersihin. Oh, tadinya ketutup sama akar beringin. Beringinnya di Ya, terus pernah terjadi apa di sini? Kejadian apa nih? ya kalau kejadiannya yang jelas saya nggak tahu ya. Ini kabar dari orang yang dulu-dulu. Pokoknya katanya ada mayat dibuang di sini. Perempuan. Ya cantik lah. Usianya berapa yang? Kurang lebih yang pernah nemuin saya kurang lebih 25 tahun kali. 25 tahun. Mbak Ria gimana? Ya meninggalnya sih bukan di rumah ini sih ya, maksudnya dibuangnya agak ke belakang Mas Tukul, bukan di depan sini, di belakang sana saya rasainnya. Cuman saya belum komunikasi ya. Cuman dia meninggalnya agak jauh sebenarnya dari sini. Cuman untuk menghilangkan jejak, karena dia dibunuh kan, terus dibuangnya ke agak ke sana ke belakang. Bener nggak di sosok di sini sering interaksi ini? Iya. Apa misalnya Pak? Contohnya seperti apa Contohnya Pak? gini ya. Dia muncul dari samping pintu itu, pos itu ada pos nggak di dalam. Oh, ada pos ya. Waktu itu saya nonton film Piala Dunia kemarin. Iya ya. Nah, lagi nonton. Ya. Kira-kira jam subuh kali ya, jam 2 subuh. Dia muncul samping pintu, lewat saya. Saya bilang mau lewat aja. Nah, berapa hari kemudian, Kenapa Mas Tukul? waktu saya nonton TV, saya dicekek. Mungkin dia mau nonton kali, lindung saya. Marah, saya sikut jatuh. Saya nggak sadar, saya lihat tuh nggak ada orang. Saya bilang, oh mohon maaf, nggak sengaja. Nah, saya pindah tempat, geser sedikit, mau nonton aja. Kemudian dia kayaknya nyebrang ke sini. Tapi pernah lihat sosoknya itu bener wanita? Wanita. Itu ya, itu aja. Ya, suka nyebrang ya. Oh ya benar Mas Tukul, makanya disebutnya Kadang-kadang adalah dia ke suster. belakang sana. Oh, suster muter. Ya, karena dia suka muter. Kayaknya pemirsa pasti penasaran nih kalau kita nggak masuk nih. Nah, seperti apa energinya? Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Suster ngesot mungkin sudah tak asing terdengar bagi masyarakat luas. Sosok wanita berpakaian suster yang bergerak dengan menyeret badan di lantai. Lazimnya penampakannya berada di lorong-lorong rumah sakit berumur tua.
Berdasarkan legenda kaum urban, suster ngesot adalah residual energi dari seorang perawat wanita yang meninggal secara tidak wajar. Ia merupakan luapan energi dendam kepada figur pria yang tega memperkosanya. Tepatnya di sebuah rumah terbengkalai Jalan Sangga Buana, Palangkaraya. Ada sebuah fenomena unik mengenai hantu suster. Sosok ini tidak berjalan ngesot seperti yang biasa kita dengar. Namun penampakannya selalu memutar layaknya orang linglung. Sosok ini sering mengganggu warga yang sedang melintas di depan rumah. Bahkan interaksi pun sempat dialami warga yang tinggal di dekat rumah kosong lebih dari 25 tahun ini. Ada yang kencing kan, ada yang kata amang lo nggak boleh kencing gitu kan. Sampai rumah dia langsung kesurupan. Katanya sini ada penunggunya bilangnya gitu. Cewek bilangnya gitu nah. Bilang amang tadi kan bisa dicekek di leher gitu. Misteri apa dibalik penampakan suster muter ini? Bagaimana bisa interaksi fisik terjadi di antara dimensi astral dari sosok suster dengan dimensi manusia? Mbak Ria, apa itu Mbak Ria? Ya, tadi yang saya bilang yang tadi masuk lihat cahaya di atas itu. Oh. Yang bunyi ini cepak itu. Tadi yang ada Ya, cahaya itu, ya, sinar cahaya itu tadi. Itu jadi sosoknya ada laki-laki di atas mas, yang tadi masuk lihat. Pak, maaf Pak, ada cerita apa lagi Pak di sini Pak? Ya cerita lain sih nggak ada. Sering suara anjing aja sih. Anjing? Suara anjing. Suara anjing. Padahal sini nggak memelihara anjing ya? Ada di sini, tetangganya ada. Tapi sering kesini. Oh, biasanya kan kalau misalkan mitosnya kalau misalnya ada suara lolongan anjing, ada makhluk goib yang lewat biasanya gitu mas. Jadi mungkin di sini saking banyaknya nih kayak sekarang nih kita datang di sini dan makin banyak tuh dari belakang datang. Dan sosok wanita itu tadi ngintip di situ tuh mas. Tadi dibicarakan. Mbak Ria? Iya mas. Tadi menyebut ada sosok pria itu siapa nih? Sama mas, itu di sini sebenarnya sosok prianya ada beberapa gitu yang di pohon sebelah sana sama yang di atas tadi itu sebenarnya kalau yang di atas itu penunggu yang kemarin dibabat pohon juga. Oh ya mungkin. Beringin ya. Ya, dia soalnya tinggal di atas sini. Gitu dan dia yang biasanya Bapak lihat sering duduk di sana itu dia. Oh ya. Sosok beliau dia duduk di sana. Dulu pernah kerting. Iya, makanya dia suka pindah karena kan udah dibabat. Jadi dia suka jalan-jalan juga kayak susternya, Mas. Untuk mencari tempat baru gitu kan, tempat pria tadi. Iya. Untuk mencari tempat baru gitu kan, tempat pria tadi itu. Iya. Nah, ada hubungan nggak sama sosok suster itu? Kalau sosok cowok sama suster ini sebenarnya nggak ada hubungan karena sebenarnya suster itu meninggalnya kan nggak di sini karena dibuangnya sih kayak yang saya bilang tadi di belakang itu. Cuman karena rumah ini sering kosong ya, terlalu lama 25 tahun kosong, jadi sosok-sosok itu bermunculan gitu. Nah, sekarang sosok suster itu ada di bagian mana nih? Dari sini. Di belakang sih ada yang muter-muter aja. Ya di belakang dia Di masih belakang sana, mondar mandir di sana. Mau masuk aja atau gimana mas? Ya udah ya Pak, kita langsung aja yuk ke dalam. Penasaran kan? Coba lihat rumahnya aja kayak gini. Gimana Mbak Ria? Aduh kayak sarangnya gitu. Wah ini tempatnya kalau kayak gini. Tempatnya. Ada yang nangis. Terus ini ada yang nangis. Apa Ria? Enggak, ada sosok kayak apa? Ada taringnya gitu. Ada taringnya dia keluar dari situ barusan saya kaget dia ngelongok gitu. Bener Pak ini Pak Bade. Tadi bilang lari taring-taring dia ngeliat taring juga nih. Saya lihat bagian kepalanya dia itu kan gelap. Itu dia ngelihat lagi soal sebenarnya banyak banget masukku. Banyak kamar kecil sana. Iya. Banyak sosoknya. Iya. Bapak
pernah masuk ke sini, pernah lihat yang lain sosoknya? Kalau malam-malam tuh nggak pernah orang yang muncul, cuma suaranya. Ada yang nangis. Sumbernya beringin kan di situ. Ada yang nangis. Ada yang nangis pas tukul. Itu siapa tuh? Di atas. Aduh. Yuk, kalau masuk aja yuk langsung. Ya. Di sini banyak banget sosoknya. Wah, luar biasa. Gimana? Iya, pas di situ ya, di depan saya ini ada sosok kayak banyak bulu gitu. Tuh kan Mas Tukul turun lagi. Wah, suaranya. Turun lagi. Ini. Turun lagi Mas. Iya, turun, bener, turun. Turun terus dia naik turun gitu. Kalau di depan mungkin energinya mulai keluar kan, tadi udah berasa ya Mas ya. Dan sekarang udah mulai banyak yang ngumpul Mas Tukul, bukan energinya aja. Sosoknya macam-macam Mas Tukul. Nah, sosok suster itu ada di mana? Biasanya ini lewat. Ini lewat tadi muter. Muter lewat. Ya, sini. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Kita sekarang sudah berada di tengah-tengah yang melihat energinya tuh suster muternya ada di sini sosoknya. Mbak Ria, gimana sosoknya? Nanti jalan muter-muter di sini. Lalu nih di sini, ada yang lempar-lempar. Emang kalau rumah yang kosong seperti ini mesti lempar-lempar pohon gede. Apa? Sebetulnya di sini pernah ada kejadian apa? Menurut ada yang niup-niup. Apa? Ya kejadian yang mayat dibuang itu. Mayat dibuang itu kata orang dulu loh, bukan kata saya. Kata orang dulu, bukan kata Pak Badani. Nah, Mbak Ria, mungkin komunikasi? Ya, komunikasi Mas. Silakan, Mbak Ria. Ya, Mas Tukul. Nah, pemirsa Mister Tukul Jajaran, Mbak Ria Winata akan berkomunikasi ya dengan suster muter ini. Monggo. Sosok suster muter masih menjadi misteri. Untuk lebih memperjelas informasi tentang siapa dan latar belakang apa yang membuatnya selalu berjalan memutar, Ria Winata mencoba untuk melakukan mediumisasi. Ini Mbak Ria, udah. Nah, pemirsa sepertinya sudah merasuk. Sekarang kita manggil Mas Ahmad untuk bisa diajak dialog. Mas Ahmad, sini. Nah, silakan Mas Ahmad. Assalamualaikum. Ini ya. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu Anda siapa? Oh, muter-muter dia. Jati Paku. Ya, ada Paku. Oh. Nama Anda siapa? Boleh saya tahu namanya siapa? Kuat banget. Anda sudah lama di sini? Anda sudah lama di sini? Sudah berapa tahun? Tenang, saya tidak akan mengganggu. Tenang, saya tidak akan mengganggu. Saya ingin tahu informasi tentang Anda di sini karena kita penasaran dengan suster muter yang ada di sini. Apakah itu Anda? Pakai bahasa Kalimantan mungkin. Kamu dibunuh? Oh. Di mana? Di belakang? Pos Paku. Iya, saya tahu di belakang sana ya. Di dekat pohon ya. Siapa yang membunuh Anda? Warga pribumi? Dibunuh oleh warga pribumi?
sedih sampai sekarang. Kamu masih tidak terima dibunuh ya? Dia masih tidak terima sih dibunuh. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kamu dibunuh di sini? Apakah yang membunuhnya pria atau wanita? Pria. Apa karena dia suka sama kamu? Dia jadi suka sama si suster ini, terus dibunuh dan di belakang. Dia nggak mau tahu, mungkin masih trauma sih. Kamu mengenal orang itu? Dulu sering terus-terusan dikejar, tapi beliau ini tidak mau. Terus sampai akhirnya mungkin di. Kamu merasa nyaman di sini? Bingung mau kemana? Jadi dia bingung, makanya dia muter-muter di sini. Iya. Karena di sini memang punya nyaman untuk. Iya. Kenapa nangis kita lihat? Apa? Dia seumuran saya sih Mas, 20-an. Dia meninggal dibunuh seorang laki-laki, dan laki-laki itu teman dekatnya gitu. Dan sosok wanita ini sangat menjaga sekali sangat menjaga sekali dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak aneh-aneh gitu loh Mas. Iya. Orangnya nggak aneh-aneh gitu, sampai akhirnya si laki-laki ini minta sesuatu dari sang perempuan ini, dan dia nggak mau gitu. Dia diperkosa terus dibunuh. Dia diperkosa 2 kali. Ya, sesuai aja dengan cerita orang. Oh bener, sesuai dengan ceritanya katanya. Orang dulu kayak gitu. Jadi dia diperkosa, habis itu dia masih hidup Mas. Masih hidup terus disiksa gitu. Dapat beberapa jam kemudian dia siuman, habis itu dia dipaksa lagi dengan orang yang sama masih. Sampai akhirnya dia berontak gitu, untuk yang kedua kali berontak, terus dia dicekek sampai habis itu habis itu dia dipukulin gitu, terus dia diseret, dia dimasukin ke dalam kantong besar, dibuang di belakang sana. Tadi saya coba nanya namanya, dia nggak mau bilang, dia malu gitu. Dia bilang saya malu gitu, saya udah nggak bisa jaga diri saya, dan sekarang saya meninggal, saya malu, buat apa saya bilang. Dia sempat ngomong kayak gitu sama saya, jadi dia nggak mau kasih tahu namanya dia. Ya. Itu berapa tahun? Dalam berapa tahun kira-kira dia kejadiannya itu? Kejadiannya berapa tahun? Udah lama, jadi dia ini rumah belum ada, dan rumah-rumah sebelah ini juga masih belum ada Pak. Oh, berarti. Jadi ini masih belum dibangun, ini kayak masih banyak pohon, hutan. Apa sosok suster ini yang sering mengganggu ini Pak Badua nih? Iya kali itu persis itu. Ceritanya tuh dengan yang saya alami itu kurang lebihnya segitu. Dia kayaknya semacam mau minta tolong gitu loh. Apakah sosok ini seperti dendam terhadap laki-laki nih Mbak Lia atau Mas Ahmad ya? Cuman kecewa aja sih, sangat ya. Dendam tapi kecewa. Memang kalau saya lihat di raut wajahnya itu kan semacam minta tolong. Oh, kelihatan ya Pak ya? Iya. Jadi kayak minta dikasihani. Jadi nggak mau macam-macam kayak kasian Mas, di belakang punggungnya banyak baret-baret habis dipukulin. Iya sih, yang saya lihat sih bukan cuman wanita itu, yang saya lihat ada beberapa anak kecil juga yang dibuang di sini. Tadi aku bilang di depan banyak anak kecil. Ya, benar, anak kecil dan segala. Mas Ahmad, terima kasih Mas Ahmad, luar biasa sekali memberikan informasinya akurat. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jajalan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, saya bersama Mbak Ria dan tim Mr. Tukul Jajalan akan mengeksplor di tempat yang berbeda lagi di sekitar Palangkaraya. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Kejadian kerasukan massal tak bisa diprediksi.
Dimanapun fenomena ini bisa terjadi. Bahkan di tempat umum seperti sekolahan pun kerap menjadi sasaran makhluk-makhluk tak kasat mata. Demikian juga di salah satu SMA terkemuka di kota Palangkaraya ini. Puluhan makhluk astral kerap mengganggu kegiatan siswa. Belum genap 3 bulan yang lalu terjadi kesurupan layaknya efek domino. Kesurupan yang menyerang bertubi-tubi yang sempat merepotkan pihak sekolah. Kesurupan itu pasti kalau ada kegiatan ekstrakurikuler anak-anak, kalau setiap malam, kalau ada malam itu pasti ada teriak, ada histeris. Itu kalau pada jam-jam 1, jam 2 malam. Pada tahun 2005 kemarin kami pernah mengadakan pesantren kilat selama 3 hari. Pada waktu tengah malam, anak-anak yang teriak, setelah teriak itu terjadi kesurupan. Kesurupannya hampir 80% anak-anak perempuan kesurupan di ruangan pojok sebelah. Tak ada yang tahu lorong-lorong sunyi sekolahan ini menjadi lahan bagi makhluk astral kala malam telah larut. Tak ada yang sadar jika sisi-sisi gelap sudut ruangan ini telah menjadi tempat perkampungan gaib. Ada yang percaya kejadian itu merupakan akibat dari terganggunya dimensi astral oleh aktivitas siswa. Dalam artian, suara gaduh maupun lingkungan yang kotor dapat membuat makhluk dari dimensi lain murka. Sering dipanggil, dan dipanggil itu seperti dipanggil nggak nama, dipanggil suara gitu aja. Kalau dari segi panggilan itu pasti cewek. Dan pernah juga siang itu ada kenampakan seperti anak-anak sekolah, tapi kenyataannya kalau ditegur malah dia berbalik, nggak langsung hilang. Satu yang menjadi misteri, penampakan di sekolah ini didominasi oleh sosok wanita. Ada sesosok menyeramkan dengan prajurit, dan ada sesosok wanita remaja yang seolah pernah mengalami kejadian pilu di areal sekolah ini. Siapakah sosok-sosok ini? Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Mbak Ria Winata. Kita berada di salah satu SMA paling angker di Palangkaraya. Kenapa sih Mas disebut paling angker? Ya pasti itu tadi, pernah banyak orang, para siswa dan siswi kena kerasukan massal. Kita akan menelisik nih, sebetulnya apa nih Mbak Ria nih? Kalau misalkan saya dari luar sini dilihat ya, memang banyak sosok gaib di sini, makhluk astral banyak. Kayak yang Mas Tukul tadi senterin di sebelah sana juga, pas banget tadi Mas Tukul lagi center tuh ada, di situ ada 3 sosok kalau Mas. Itu bentuknya sih laki-laki, badannya warnanya hitam gitu, tapi kayak nggak ada bulunya, sebenarnya hitam gitu loh. Sebetulnya tempat ini apa nih kalau kita flashback seperti apa dulunya nih? Ya sebenarnya sih kalau misalkan aku lihat sebelum dibangun sekolah ini kan dulunya juga kayak hutan gitu Mas, banyak pohon gitu kan. Terus yang saya lihat juga dulu ada kayak gini loh Mas, di sebelah sana tuh kayak ada lubang gitu. Di situ sempat ada yang meninggal juga di dalam situ, lubang di situ. Jadi ada yang di sebelah sana tuh kayaknya pas waktu kita mau ke sini gitu. Dan banyak ada yang meninggal juga. Rasakan kesedihan. Ini saya rasakan Allah Akbar. Kesedihan yang sangat pilu, yang sangat tragis. Udah, pemirsa. Mungkin saya ini terlihat dulu. Saya takut sama siluman itu, ada siluman itu. Siluman perutnya buncit gitu.